terima kasih Pak Tri. Panjang lebar kita beralih ke Pak Haji Muhlis. Pak Muhlis, kita tadi melihat KY. KY barangkali Bapak pernah bisa menceritakan kepada kami Pak. Kira-kira KY ini biasanya ditampilkan pada event-event seperti apa? Acara-acara seperti apa? Kemudian ya, biasanya cerita-ceritanya berkisar masalah apa gitu Pak? Apakah masalah-masalah rumah tangga, masalah kehidupan keluarga dan sebagainya? Barangkali Bapak bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk para hadirin serta pemirsa RTP di mana saja berada. Puja dan puji syukur kita sudah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh pembawa acara mengenai KY. Memang di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya itu dulu masyhur dengan KY. Namun akhir-akhir ini itu KY sudah ada yang disebut dengan KY dangdut, salung dangdut. Barangkali kita perlu back to basic istilah sekarang, kita kembali ke dasar daripada budaya kita. Bahwa KY yang baru saja dilantunkan oleh dua orang pelantun tadi, ini pelantun yang dua ini sudah langka nih Pak. Kami khawatir apabila yang dua ini hilang, apakah KY seperti ini akan mendengung di Kabupaten Kuantan Singingi atau di seberang pantai, kami tidak tahu. Tapi saya sudah mulai belajar ber-KY itu, insya Allah nanti kalau tidak ada beliau-beliau saya bisa ber-KY gitu. Sudah bisa Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi KY itu secara umum kalau di bahasa Indonesia kan hikayat. Jadi hikayat ini oleh orang tua-tua dulu ditampilkan pertama dalam forum-forum kegiatan keagamaan. Di dalam forum-forum kegiatan keagamaan itu yang akan ditampilkan adalah KY yang bernuansa agama. Bernuansa agama itu seperti cerita bagaimana Hasan dan Husin, bagaimana perang Karbala, bagaimana cucu-cucu Nabi Muhammad itu berjuang untuk menegakkan agama Islam. Kemudian juga bagaimana Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai memberikan risalah Allah kepada kita sebagai penganut muslim. Jadi memang KY ini ciri khasnya karena kita di dalam lingkungan nuansa Melayu, maka lebih banyak berkisah kalau keagamaan kepada agama Islam. Kemudian kalau di dalam forum-forum lain, karena di Kuantan Singingi atau di Lubuk Jambi atau di seberang pantai sendiri, itu ada lagi tradisi Batobo. Batobo itu apa Pak? Batobo itu kalau kita lihat ada persamaan dengan Kampar barangkali, dengan Taluk Kuantan, dengan apa? Batobo itu adalah bekerja beramai-ramai di suatu sawah atau ladang bergantian. Gotong royong. Gotong royong. Jadi pada waktu sudah panen, maka di dalam Batobo itu ada yang disebut dengan badunia. Badunia itu artinya memang dunia yang diapakan, tapi walaupun berdunia tapi agama tidak diabaikan. Maka pada waktu itu kalau ditampilkan KY, itu KY-nya akan disebut dengan KY Ujung Tanjung. KY Ujung Tanjung. KY Ujung Tanjung. Kalau tadi KY Pak Intan Joli itu yang disebut oleh Pak Lisui bahwa Pak Intan Joli itu adalah seorang ahli KY yang sekarang sudah tidak ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau sekarang mendapat imbalan daripada apa yang kita nikmati pada hari ini. Kemudian di Ujung Tanjung ini maksudnya adalah KY itu berisikan pantun muda-mudi yang cukup menarik dan bahkan di situ juga bisa bersaut-sautan pantun dengan lagu seperti yang tadi itu yang mendayu-dayu dan ini memerlukan kesabaran untuk mendengarnya. Bisa dipakai untuk badombai Pak ya? Insya Allah. Ini barangkali sekedar cerita tentang KY dan banyak lagi event-event di kampung itu yang dapat, dan kami mengharapkan KY ini untuk dibangkitkan kembali dan kami menghimbau selaku orang perantauan kepada masyarakat kita di kampung, kepada Pak Triwan Hardi melalui DPR supaya KY ini
dikompetisikan di tingkat SD sampai SMA di Kabupaten Kuantan Sengingi, sehingga kaye yang kita miliki adalah mutiara yang hampir hilang ini bisa bangkit kembali. Tetap lestari. Tetap lestari. Barangkali Ya, itu baik, Pak. baik Pak Haji. Ya. Terima kasih. Kita beralih ke Pak Raja barangkali. Pak Raja, tadi kami melihat gemulai rentak dari gerak-gerak silat yang Bapak bawakan berpasangan dengan Pak Haji Muhlis. Barangkali kami boleh tahu Pak, atau pemirsa di rumah barangkali mau tahu, kira-kira ada makna enggak dari gerak-gerak silat Bapak tadi atau sile? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rio TV yang telah sudi kiranya mengajak daripada keluarga seberang pantai yang dari perantauan ini untuk dapat hadir bersama pada acara Riau Gemilau namanya. Sekalipun itu acara tradisional kampung, tetapi banyak daripada masyarakat perantauan ini yang belum kenal dengan cara-cara yang seperti ini. Apalagi seperti sile, kaye, yang segala macam itu. Tetapi di dalam menggali tradisi ini ada semacam pepatah orang kampung namanya, usang-usang dipabaharui, lapuak-lapuak dikajangi. Ya, ya. Jadi artinya apa? Supaya tradisi itu tidak hilang daripada peredaran yang ada di permukaan ini. Supaya dari masyarakat perantauan ini tahu dan jelas apa tradisi-tradisi kampung. Dan selanjutnya kepada kami yang hadir ini, sekalipun ini ditayangkan secara langsung namanya, tetapi terima kasihnya itu mungkin kepada seluruh masyarakat baik yang berada di kampung halaman sendiri yang sudah tahu dengan acara ini. Seperti mana daripada tradisi ini kami beberapa minggu yang lalu telah mengadakan seperti Melayu Jalur atau Mendiang Jalur, dan ini pun rasanya tertarik bahwa orang kampung yang berada di perantauan ini sangat mendukung dengan acara-acara tradisional seperti itu. Ya. Jadi ada semacam apa namanya, apakah pantun apa namanya ini, elok-elok batanam jaguang supaya ndak sonang puyo balari, kodok-kodok pulang ke kampung supaya ndak sonang orang nagori. Itu. Jadi maka pada kesempatan ini kami di daerah perantauan ini, inilah hal-hal yang kami tayangkan. Jadi kembali dengan pertanyaan Bapak tadi, bahwa acara-acara yang mulai tadi dalam acara silat itu adalah semacam tarian yang di dalam arena lapangan silat. Gitu Pak kira-kiranya. Baik Pak Raja. Ya. Saya ingin menambahkan sedikit boleh, Pak Edward, kita punya bahwa sedikit lagi, tarian lemah gemulai dari silat tadi itu, Iya, Pak. artinya silat ini kan juga jati dirinya Kabupaten Kuantan Sengingi, di mana kita mengenal ada silet Pangian gitu ya, Iya, iya. di mana ada silet Pendekar Batuah. Yang kami bawakan tadi itu adalah Pendekar Batuah yang pusat perguruan silatnya ada di Sintajo. Sintajo, ya. Gerak gemulai daripada silat itu menunjukkan bahwa orang Kabupaten Kuantan Sengingi dalam kondisi apapun harus dengan lemah lembut. Tapi kalau lemah lembut itu diterkam, lemah lembutnya itu akan jadi keras gitu loh Pak. Jadi akan bisa membanting gitu. Jadi ini barangkali sesuatu yang perlu diambil hikmahnya. Terima kasih. Baik Pak Haji Muhlis, ya kita lanjutkan kembali pada sesi yang kedua.